بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وشاحن لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Buka halaman 11 ya. Suma ya. Bukan kana ya. Halaman 11 bukan kana baik 7 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kana sallallahu alaihi wasallam. Qad kana sallallahu alaihi wasallam Yashhadu alaihi ibahuhum ibahuhum wa radduhum lil haqqi wal huda. Yushiru ila dhalika qawluhu ta'ala la'allaka bakhir nafsaka ala atharihim ila yu'minu bihal hadisi asafa ay muhlikun nafsaka summa umrah huwa al-muddatu al-mutamadiyatu min az-zamani kama qala ta'ala qul sya'allahu atarawtuhu alaikum wa al-adlukum bih wa labitu bikum umuran min qablihi awala ta'qilun kana dhalika amra arba'ina sanatan min hini maulidihi sallallahu alaihi wasallam lahini ba'asallahu rasulan wa muqimun ma'akomihi makatal musyarakah wa qad istahsanna an nuqassima muddatul insani hadhihi mutatawilati al-mutaba'idati at-tarbain ila khamsati a'marin ma'ana al-insani yuwahi min hadhihi al-a'mar ahwalan wa adwaran laysat lahu bil akhar wa lahu biha sa'atun mukhtalifatun bima ya'lamu wa bima la ya'lamu kama qala ta'ala wa masha'akum bima la ta'lamun ma'anahu wa haqiqatihi alladhi haqiqatuhu huwa laysat yaghruhu wa intalabat bihi ahwalu wa ta'aqabat alaihi adwaru wa syu'urun binafsihi bima yajri alaihi min khairin wa syarrin wa thawabin wa iqabin wa qad khatalana wa hadha ta'lim min muddatin summa khatalana ta'khiruhu la an tamdiya asalisatu wa syiruna min umri allati hiya muddatu umri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sahihi kama wa dzalika wa qila situ nasana wa qila khamsun wa situ nasana wa qad mabab ta'ani muddatu nasinin wa ana bisadah wa situ wa sitin wa qad mabab ashhar minha banas Allah khairu dzalika wa barakatuhu wa husna khitamihi wa billahi min syarrihi wa billahi wa su'i awatihi fa innahu al-mas'ul wa amruhu ma'mul wa nas'aluhu subhanahu wa nabtahilu ilayhi ay yuhyana ma kanat hayatu khairana wa yatawaffana ma kanat wafatu khairana. Bismillahirrahmanirrahim. Adilan sebelumnya Bukan kana sallallahu alaihi wasallam yashtadu alaihi ibauhum wa radhum lil haqqi wal huda. Nah, dahulu ketika Rasulullah berdakwah kepada kaumnya, ya mulai banyak sekali orang-orang yang nolak. Yang nolak hak, nolak huda, nolak petunjuk, artinya yang dibawa oleh Rasulullah banyak orang-orang kafir nolak. Yashtad lebih banyak. Maka yang beriman kan sedikit kan? Yang sedikit tentu orang-orang kafir ya makin banyak yang nolak ajaran apa? Ajaran Rasulullah SAW. Ajaran tauhid ditolak. Karena apa? Ajaran Rasulullah SAW waktu itu bertolak belakang dengan ajaran nenek moyang mereka. Yang mana nenek moyang mereka dulu kan nyembah berhala, nyembah patung, nyembah batu, dan ada nyembah api, orang-orang Majusi. Kemudian Rasulullah menghilangkan semuanya. Nah, menghilangkan semuanya, maka ya mereka nolak. Semakin lama semakin banyak. Yashtad
Start. Ya, yushiru ila dzalika qaulu ta'ala. Hal demikian ya disyaratkan sama oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya berbunyi pada anda kabasu nafsaka ala asarihim illa bi'minu bihal hadis apa. Dan kemungkinan engkau akan merasa resah ya Muhammad ya dengan sebab mereka tersebut tidak mau beriman dengan Al-Quran ini. Nah, jadinya emang kita kalau dakwah termasuk Rasulullah SAW, para anbiya kalau mereka dakwah aja. Nanti masalah dia mau terimanya berimannya urusan Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, tugasmu hanya dakwah saja, ngajak mereka. Kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang lain. Hidayah itu hak aku kata Allah Ta'ala. Jadi ya kasih aja, nanti masalah dia menimbangannya kembali pada Allah. Ya, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Ta'ala berkehendak ya untuk memberi hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala mau. Allah Ta'ala bisa menyesatkan siapa yang Allah Ta'ala mau. Nah, maka beruntung hamba-hamba yang dapat hidayah. Kata Imam Habib Abdullah yang hadar, dia mengatakan jika seorang diberikan dunia beserta isinya buat dia, hartanya, emasnya, permatanya, semuanya buat dia, kemudian gak dikasih iman, dia akan jadi orang rugi. Kenapa? Setelah mati dia akan masuk neraka. Nah, jika seorang hidupnya susah dunia, gak dikasih apa-apa, susah, dia melarat, susah, tapi masih dikasih iman, beruntung. Karena kan dia mati masuk surga. Nah, jadi sini ya hidayah tuh kehendak Allah Ta'ala, nggak semuanya dikasih hidayah sama Allah. Mungkin zaman sekarang aja masih banyak orang kafir, masih banyak. Dia orang kafir di Indonesia banyak, di Amerika apalagi, di Eropa apalagi. Padahal zaman sudah istilahnya ya, Islam sudah mungkin seluruh dunia Islam kedengaran mereka. Nah, mereka tahu Islam, mereka wajib beriman. Nah, tapi emang dasar Allah Ta'ala nggak mau untuk berhidayah, mereka tahu nggak mau hidayah, nggak mau juga. Nah, tapi ada orang-orang yang Allah kasih hidayah. Ya, hidayah dengan gampang dia masuk Islam. Ya, masuk Islam nggak gampang. Kita dengar cerita banyak ya orang-orang masuk Islam karena yang mendapat hidayah ya dari Allah Ta'ala buat dia. Nah, ya dikasih Allah Ta'ala kalau kehendak beruntung. Nah, dan orang yang telah dapat hidayah, jaga hidayah tersebut, jangan sampai lenyap dari dadanya. Apa maknanya? Jangan sampai murtad. Dan iman hidayah ini mahal. Allah kasih hamba orang tertentu. Mana mahal? Allah telah pilih-pilih hambanya yang dapat iman, yang dapat hidayah. Udah mahal, ya jaga jangan sampai hilang dari dada kita. Karena banyak sekarang banyak orang murtad. Ya. Ada ya sering lihat juga tuh. Yang ada di YouTube, di Facebook, daftar artis yang murtad. Yang banyak kan tuh, lihat ya. Dia yang kita kenal dulu muslimah, yang muslim jadi murtad. Ini ya dijual semua dengan dunia. Ada dengan cara apa? Dengan cara ya apa nikah dengan orang kafir, Allah alam, atau dengan ini ya mereka ya murtad. Kadang apa? Berbisikan. Ternyata selama ini ya saya mendapat kedamaian di agama ini dengan murtad. Begitu murtadnya diviralin lagi, viralin ya. Mereka malu gak kira-kira? Dia dengan bangga, dia murtad bangga. Nah, jadi mungkin ada ikutin kali. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya ini sampai jangan demikian. Tidak yang datang di Allah tempat kita jaga ya. Insyaallah kita mati dalam membawa Islam, iman dan iman. Islam, amin ya rabbal alamin. Summa inal umrah wal muddatul mutamadiyatu min zaman. Kemudian apa definisi daripada umur? Ya, itu masa yang berlangsung dari suatu zaman. Ya, mudah mutamadiyah. Al muddatul mutamadiyah al mustamirah, masa yang berlangsung ya daripada suatu zaman itu namanya umur. Ya, anggap hitungan jam umur kita juga. Anggap bayi baru lahir jam 6 maghrib hingga jam 7. Nah ini dari jam 6 ke jam 7 itu masa waktu. Emang mutamadiyahnya berlangsung cuma 1 jam, berarti umurnya di dunia cuma 1 jam. Ya ada yang 10 tahun, ada yang 70-80 tahun, ya macam-macam itu namanya umur. Masa ya yang berlangsung di suatu zaman itu
itu namanya umur. Nah, umur tersebut ada apa umur? Umur ini umruka sumalika. Umur kamu adalah modal kamu. Kita kasih modal ya. Nah, karena kita untuk apa kita habiskan umur kita? Karena ada orang-orang yang habiskan umurnya untuk apa? Untuk taat, ya, untuk kebaikan sampai ajal menjemput dia. Ya. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, "Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah." Dunia cuma sebentar, isi dengan ketaatan. Dah. Jangan anggap umur 60 tahun lama, sebentar. Makin akhir zaman, ya satu hari seminggu cepat benar. Benar nggak kira-kira? Jadi padahal zaman kita, waktu kita dari Nabi Adam sampai sekarang sama, satu hari 24 jam. Tapi kamu cepat benar. Pahami tadi, wah malamnya, masak lagi ngajian gitu. Padahal baru mana sih nasi sege kemarin? Lagi deh tuh, kecepatan hilang. Yang kayak opai pulang ngaji 40 hari, tahu tuh udah pulang. Perasaan kan kayak siapa yang ada aja ya? Nggak terasa kita, jangan gitu. Iya tuh gitu. Gitu. Tadi baru tahu lagi. Cepet zaman. Ini sekarang ya. Pemilu kayak pemilu lagi cepet benar. Dan kalau masa begini, kenapa? Sama waktu 2 jam tapi keberkahan waktu lah cabut. Waktu berlalu kita nggak terasa, tahu habis. Kalau zaman dulu orang waktu berlalu ada pahalanya. Waktu berlalu 1 jam ada pahala, ada waktu 2 jam ada pahala. Jadi semuanya waktu berlalu ada pahala. Nah, sebagaimana Habib Ali Habsyi mengatakan, dikatakan apa tuh? Mautu bil ilmi wa taqwa zamani, ya. Umurku habis untuk takwa dan cari ilmu saja. Umurku aku habiskan untuk takwa dan cari ilmu. Adalahkah aku belajar? Banyak kecil aku belajar, yang kemudian aku mengajar, udah takwa sisanya habis. Umurku aku habiskan untuk takwa dan cari ilmu. Nah, ya, bukan berarti yang nggak boleh kerja, boleh harus kerja niatin takwa. Bagi yang kerja niatin takwa, apa niat takwa? Niat mencari rezeki yang halal buat anak istri. Apa? Yang dagang, yang ini semuanya ya, niatin semuanya. Yang usaha ini niatin ya. Ini waktu berlalu tapi ada pahala. Kenapa? Hilangnya waktu disebut untuk apa? Menafkahi orang yang menjadi tanggungannya. Ya, rugi. Ya, waktu berlalu buat kita nggak ada nilai pahala. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah, maka sini umur yang Allah berikan ini modal utama kita untuk taat, jangan kita habiskan untuk maksiat. Banyak umur, ya dikasih umur yang panjang, banyak kan? Ya, makanya sini, ya umur zaman dahulu kan banyak umur Nabi Nuh ada yang 1000 tahun, ada yang ratusan tahun, ya banyak. Maka pahala mereka tuh banyak, misalnya pantas lah umur zaman dahulu, ya mereka pahalanya banyak karena umurnya panjang 1000 tahun, ya tadi yang 900 tahun. Nah, untuk mengimani umat zaman dahulu, Allah telah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar dikasih kan lebih dari sebulan kan, 83 tahun. Nah, 83 tahun. Anggap umur kita sekarang 50 tahun. Kita balik umur 15 tahun. Berarti ada 35 tahun kan? Nah, 35 tahun coba kali apa tuh? 83 tahun berapa tuh? Nah, bisa ngimbangi umur zaman dahulu. Umurnya pendek ya 60-an, 70 meninggal dunia, tapi paling banyak menandingi bahkan mengalahkan umur pahala atau umur yang Allah berikan kepada umat zaman dahulu. Nah, jadi Rasulullah nggak mau umatnya pahala dikit, nah, maka dikasih Lailatul Qadar untuk imbangi umat zaman dahulu. Kalau umat zaman dulu pahalanya banyak karena apa? Emang umurnya banyak. Nah, ya kita umur pendek mau beramal, anggap segitu dong, dikasih Lailatul Qadar. Nah, maka di sini ya syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita diberikan malam Lailatul Qadar. Ya, beruntunglah mereka yang mendapat Lailatul Qadar, yang menjaga dengan taat untuk isi dengan taat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena Lailatul Qadar Lailah Mubhamah, malam yang misteri yang enggak dikasih tahu kapan sama Allah Taala. Ada bilang malam ganjil, ada bilang malam genap. Kalau ditentukan malamnya nanti niscaya orang-orang rajinnya hanya malam itu aja. Anggap malam satu, betul lagi namanya nggak rajin. Enggak, rahasia pokok yang
tiap malam taat, dia maghrib berjamaah, dia tarawih berjamaah, witir berjamaah, dia baca Quran, dia sholawat dari awal Ramadan sampai Ramadan udah pasti dapat Lailatul Qadar. Nah, nanti ya bisa menandingi pahala umat jam dahulu. Ya, nah, maka ini ya raihlah Lailatul Qadar. Ya, jangan sampai ada satu malam Ramadan kita lalai. Kita nggak sholat jamaah, kita nggak tarawih, kita ini ya kerugian besar ya, insyaallah. Ya, kita tidak demikian ya. Amin ya rabbal alamin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah terfirmankan, Kul, katakan kepada mereka Muhammad, lau sya'allahu ma tarautuhu alaikum. Kalau Allah telah menghendaki, aku tidak bacakan Quran kepada kalian. Wala adruku bih, dan Allah tidak mengajarkan Quran kepada kalian. Bukan tapi itu minkum umuran minkum di afala ta'qilun. Saya telah berada di sisi kalian ya beberapa saat, artinya cukup lama sebelum min qablihi, sebelum jadi rasul ya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir serta baru, apa kita tidak merenungkan? Maknanya apa? Di sini dikatakan baru kita paham. Wa kana dzalika umri arba'ina sanatan, dan umurnya ya Rasulullah SAW waktu menjadi Rasul adalah umurnya 40 tahun. Nah, sebelumnya bagaimana? Nah, jadi katakan min hini maulidihi sallallahu ila hini ba'atsahu rasulan. Ya, semenjak lahir sampai menjadi Rasul ini ya Rasulullah ada di kota Makkah selama 40 tahun. 40 tahun. Wa huwa muqimun ma'akum bi Makkah musyarrafah. Dia tinggal bersama kaumnya di kota Mekah musyarrafah, di kota Mekah. Maknanya apa maknanya? Kan Rasul dia akan jadi Rasul umur 40 tahun. Dia semenjak lahir sampai 40 tersebut ya udah jadi nabi, tapi belum jadi Rasul. Udah jadi nabi belum? Nabi dah gitu jadi nabi, tapi dia akan jadi Rasulnya umur 40 tahun. Nah, dengan jadi Rasul gimana ceritanya? Ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, ada kewajiban datang wahyu. Nah, maka kita tahu kan beda Nabi sama Rasul. Ya, Nabi dapat wahyu untuk pribadi, ya. Tapi kalau Rasul dapat wahyu ya untuk kaumnya, sampaikan. Nah, begitu. Ya, Rasulullah dia akan jadi Rasul. Dia wajib sampaikan kepada umatnya. Ini dakwanya sirron, dakwanya sir dulu, enggak terang-terangan. Para sahabatnya, makanya beriman pertama kali siapa? Khadijah, kemudian ya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali, dan segelintir orang dikit kan dakwah sir. Nah, kemudian Allah Ta'ala suruh dakwah terang-terangan. Nah, mulai deh terang-terangan ngajak ya sama. Rasulullah ngajak dakwah, ada yang terima, ada yang nolak. Nah, macam-macam tuh. Kalau orang kafir kalau mau beriman tuh mau ikut ajaran Rasul minta mujizat dulu, minta mujizat. Kalau Nabi ya berikan kami bukti mana Nabi gitu. Udah dikasihnya mau beriman juga. Seperti Nabi orang kafir Mekah minta bulan terbelah dua, ingat kan? Wasyaqqatul qamar, bulan terbelah dua. Kan di antara mujizat Nabi apa? Nabi mujizati insyaqqal qamar nisfain. Di antara mujizat Nabi adalah terbelah bulan menjadi dua. Enggak pernah kejadian dari zamannya Adam bulan terbelah dua, enggak ada kejadian. Kalau kau benar utusan Allah ya Muhammad, tolong kasih kami tanda bukti kau utusan Rasul. Apa? Tolong bulan belah dua. Jangan yang kalau kita bilang yang boten-boten apa namanya? Permintaannya yang aneh, yang aneh-aneh, yang aneh ya. Minta bulan belah dua gimana? Jadi akhirnya ya Rasulullah bilang pada Allah, kaumku minta bulan belah dua. Ya udah aku belah bulan menjadi dua bagian. Bulan dua jadi bagian. Orang kafir pada ngelihat, ada yang beriman, ada yang nolak. Yang nolak bilang apa kira-kira? Muhammad telah nyihir mata kita semua. Bulan kita satu, mata kita disihir jadi kelihatan apa tuh? Dua. Emang dasar ya. Sudah kita bukti, dikasih apa? Enggak apa tuh? Yang mau beriman juga. Emang kenapa? Hidayah nggak dikasih sama Allah. Kalau orang kasih hidayah sama Allah, nggak minta bukti, langsung apa tuh? Langsung aja. Tapi kalau dikasih bukti, mintanya yang nyalain yang macam-macam, bulan terbelah dua, masih nggak boleh juga. Muhammad telah menyihir mata kita. Bulan tetap satu, ya nggak terbelah, mata kita disihir. Jadi kita aja beriman sama beliau.
Ada sebagai bukti apa? Nanya lagi sama orang yang di luar kota Mekah. Yang dari Taif 2 hari ditanya. Kira-kira semalam kamu lihat kejadian aneh nggak? Iya, semalam aneh kejadian apa? Kira-kira ya bulan terbelah 2. Iya, tapi melihat bulan semalam terbelah 2. Padahal di luar kota Mekah. Wah, kayak sihir Muhammad juga kayak gitu. Jadi sihirnya apa? Jadi emang susah betul. Emang nggak dapat hidayah, nggak bakal percaya. Nggak percaya, ya apa? Nggak beriman, ya udah. Emang apa? Nggak dikasih hidayah sama Allah Taala, macam-macam ya. Wa qadis tahsanna ya an nuqasima mudatul insani hadhil mutatawilah. Dan kami menganggap baik kami akan membagi-bagi ya masa seorang manusia di dunia ini dengan masa yang panjang. Jadi fase umur, dia kan kita mengenai masa umur. Ya orang dari lahir sampai meninggal dunia apa yang dilakukan. Ini semuanya begitu. Jadi umur, misteri umur seorang manusia. Nah, ya, kami menganggap baik, kami akan membagikan ya masa-masa ya umur seorang manusia ya hadir mutatawilah yang panjang. Al-mutabir terbaik yang satu sama lain saling berjauhan ila khamsati a'marin ya menjadi 5 fase. Nah, 5 fase jadinya 5 fase dari fase pertama apa? Semenjak manusia nanti ya dilahirkan. Kemudian masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Nah, sampai terus menjelang kematian. Nah, ini yang diperinci oleh beliau oleh Habib Allah bin Alwi Al-Haddad ya. Ma'ana al-insani fi kulli wahidin min hadhil a'mal ahwalan wa atwaran laysat lahu bil akhar. Dan kan tiap orang melewati fase-fase ini ya, mereka ada perkembangan, ada perubahan ya, yang tidak ada di umur orang lain. Nah, contohnya anggap lahir semuanya sama ya, kemudian umur segini ya ada yang sudah tumbuh gigi, kemudian orang lain umur segini belum tumbuh gigi. Nah, ada yang begini, ada begini, beda gak kira-kira? Nah, beda, tiap orang ada perbedaan. Nah ini ya Allah telah punya kehendak demikian. Walau biya nasyatun mukhtalifatun, dan pada masa tersebut ya tiap fase seorang manusia mengalami pertumbuhan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Ada yang umur 2 tahun udah bisa ada bayi jalan berapa tahun? 2 tahun. Ada yang 2 tahun udah jalan. Bahkan ada yang sebelum 2 tahun udah jalan. Ada yang 5 tahun nggak jalan-jalan. Ada yang apa yang kaki lemes tuh, apa tuh? Ya yang apa tuh? Matur. Iya bukan apa? Umurnya apa dia nggak bisa jalan. Nah, jadi mukhtalif ada perbedaan. Ya ada yang umurnya setahun beratnya apa tuh? Udah 40 kilo. Ada kayaknya dah. Ada jenayah ada yang ada beda nggak kira? Beda. Jadi nasyah mukhtalifah, perkembangan yang berbeda satu sama lain. Ya. Ada yang tumbuh gigi, ada yang belum ya, ada macam ya. Ada yang begini, ada begini ya. Bima ya'lamu wa bima la ya'lamu. Ya, baik yang dia ketahui atau dia nggak ketahui. Kita nih sama yang masa lalu kita ingat enggak? Ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu, ada yang kita lupa. Itu yang buat ini ingat nggak? Pernah jatuh, kakinya pada bolong, mungkin pada jatuh. Ada yang apa tuh? Kenapanya? Ada paku. Sekarang kita ingat. Ada yang dulu masih kecil main dampu, ada yang main bola. Ingat ya tuh? Ingat ya dulu ya? Nah ya. Ada yang nyolong mangga orang. Yang itu ada. Iya kita ingat betul. Tapi tenang aja. Ya sebelum balik nggak dihitung dosa. Kan kecil. Mangga orang diambil, apalagi Jamu. Iya minggu. Dia main dulu ciklan tuh. Ciklan nggak masang ya? Nggak masang ya, macam-macam. Yang kita tahu kita nggak tahu, ya. Lain apa tuh? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wa nusyakum bima la ta'lamun. Ya, kami kembangkan, kami temukan kalian pada sesuatu yang kalian nggak tahu. Kita nggak tahu, kita tahu tuh sekarang gede aja. Sama, ya. Kita punya bayi, ya kita kasih makan,
kelihatan sih nggak berkembang, tahu-tahu berkembang, tahu-tahu gede, paham nggak? Orang nyiram pohon, ya emang kalau dihitung harian nggak kelihatan perubahannya, tapi lama-lama ya tumbuh daunnya, tumbuh bunganya, tumbuh buahnya, nah dia perkembangannya. Terus di kitab ma'annahu bi haqiqati allati hiya haqiqatu huwa. Ada hakikatnya ya emang dia begitu kan. Seorang anak akan ada bayi, akan ada perkembangan. Hakikatnya berkembang. Ya nggak mungkin kecil terus. Ada nanti tak sebenarnya tadi dari kecil bayi, ya anak-anak, kemudian ya remaja, dewasa, kemudian tua. Begitu kan? Begitu ya. Nah ya di sini kalau kita lihat perkembangan tersebut, tambahnya umurnya dia merupakan kekurangan. Jadi satu ulama mengatakan ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu, tambahnya sesuatu di dunia merupakan kekurangan. Kita tambah umur, hakikatnya berkurang. Kurang apa? Masa kita di dunia berkurang. Umur kita 50, anggap Allah tentu umur kita 80. Tahun ini kita umur kita 50, tinggal 30 tahun. Tahun depan 51, tinggal 29. Tambah ini, kurang ini. Nah, paham nggak? Jadi enak aja kalau makin tambah umur makin lama mati. Nah, makin dekat sama kematian. Nah, tambah tapi berkurang sama. Rezeki Allah Ta'ala kasih, ya makin banyak. Ya, jatah rezeki kita makin berkurang karena orang rezeki tersebut Allah Ta'ala tentukan. Ya, nah, maka sini semuanya tambah sesuatu di dunia merupakan adalah kekurangan. Hakikatnya kekurangan. Kekurangan kan? Ya kekurangan. Karena apa? Umur kita tambah, jatah kita juga makin berkurang. Ya, udah begitu ya. Wa in ihtalaf bil ahwal, sekalipun keadaannya ada ya situasi kondisi ada perbedaan satu sama lain, wa ta'aqabat alaihi autar, alaihi atwar, artinya silih berganti masalah perkembangan tersebut. Walau syurun min nafsihi, ya ada yang dia ketahui, yang dia rasakan, ya wa ma bima yajid ali min khair syar, yang telah lewat ya buat dia daripada yang baik-baik dan syar-syar yang jahat. Kita ingat tadi kita mestinya pernah sholat di sini, dulu pernah sini, kemudian mestinya pernah kita tadi yang nyolong jambu, ambil orang lain. Nah, kita ingat. Tapi perlukah kita minta maaf ya? Semuanya ada dosanya karena belum balik, belum ada malaikat. Jadi kalau seorang dari anggap masih kecil berbuat maksiat, ya malaikat raqib sama atid belum ditugasi. Belum begitu dia balik, malaikat raqib sama atid ditugasi untuk mencatat kebaikannya, mencatat kemaksiatannya. Yang dulu gimana? Jatuh. Nah, terus ya kalau dia berbuat taat gimana? Kalau dia berbuat taat yang berpahala bapaknya, orang tuanya. Yang kecil sholat, dia belum akil balik, belum balik, dia sholat, pahalanya buat bapaknya, buat orang tuanya. Kalau orang tua nyuruh, kalau orang tua nggak nyuruh, nggak dapat. Ya, nah jadi kebaikan buat. Tapi kalau dia maksiat, nggak dosa. Karena apa? Belum balik, ya belum balik. Semuanya udah balik belum? Belum balik. Amin udah balik belum? Belum. Balik kanan. Balik itu balik. Iya belum balik yang. Nah, terus ya. Wa sawabi wa iqab sama. Wa qad khatalana wa tuhadil ta'lifi bi mudatir. Sudah terlintas ya niat kami untuk mengarang ini dari dahulu. Jadi Habib Haddad nih ya di hatinya udah terlintas pengen ngarang kitab ini gitu. Dia pengen ngarang. Semua khatalana ta'khiruhu ila an tamjal 120 min al-umr. Kemudian terlintas di hati kami untuk menunda ngarang ini kitab sampai berlalu umur 63 tahun. Nah, 3 tahun alati yang muda tu umri Rasulullah SAW sahih yang 63 tahun adalah masa atau umurnya Rasulullah SAW menurut pendapat ulama sahih. Karena Rasulullah tahun 3. Nah, jadi beliau ini sudah ada ya niat ngarang ini kita udah lama, tapi mulai di apa tuh? Dibuktikan, artinya dipublikasikan karangan tersebut ya waktu beliau umur 63 tahun. 63 tahun sebagaimana umurnya Rasulullah SAW. Al-Sahih menurut pendapatnya sahih.
Jadi Rasul meninggal umur 63, ada khilaf juga pendapat di kalangan ahli sejarah. Jadi nggak apa tuh, kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang ada hidup capil. Ya nggak ada, emang ada hidup capil kan nggak ada kan? Yang dulu ada di kamar nggak? Lurah nggak ada lurah? Ya nggak ada. Menurut saya, kan dikatakan apa? Kama warada fi dzalika sebagai datang penjelasan tentang umur Rasulullah waktu meninggal umur 63. Wakila situ nasana, ada mengatakan enggak sampai 63, cuma 60 saja. Jadi ahli sejarah beda pendapat. Rasul meninggalnya bukan 63, tapi ada yang bilang 60. Tapi pendapat yang kuat adalah 63 tahun. 63 tahun, jadinya apa tuh? 40 tahun di Mekah, 13 tahun. Apa ya? 40 tahun di mana tuh? Di Madinah berapa tahun? 13 tahun ya? 23 tahun di Madinah, jadi 4 tahun di Mekah, 23 tahun di Madinah, jadi 63. Nah, 63. Wakilah khamsun wa situ sana. Pendapatnya mengatakan waktu umur Rasul meninggal enggak 60 tapi 65 tahun. Udah, kita pakai mana? Terserah, tapi pendapat yang kuat ada 63. Nah, 63 ya. Nah, jadi sini beliau ya mengarang kitab ini pada umur beliau 63 tahun ya. Waqad madat hadhil muddatu minasinin wal ana bisa biwasitin ya, dan telah berlalu masa ini daripada tahun-tahun berikutnya dan sekarang ya sampai mencapai umur 73 tahun. Nah, 67 tahun. 67 tahun. Waqad madat asyhur minha, yang telah lewat beberapa bulan ya, jadinya beliau tersebut ya ngarang ini kitab dari umur 63. Yang itu udah lama, pengennya udah lama, tapi ada penundaan sampai umur 3 tahun, sampai terus ya langsung umur 67 tahun. Ya, kemudian lewat beberapa bulan. Nah, baru beliau tersebut ya menulis ini karangannya. Nah, di kitabnya ya diberikan kepada orang-orang. Ya, sini zaman dahulu kan nggak ada cetakan, cuma tulisan tangan. Ya, makhtutot dan manuskrip maksudnya. Masih tulisan tangan. Ini masalah tulisan tangan juga yang bisa baca hanya orang tertentu, karena tulisannya beda, kertasnya itu agak coklat. Orang kita susah bacanya kalau orang yang bisa. Nah, ini kemudian barulah dicetak dalam kitab ini. Nah, jadi warnanya putih bisa jelas. Ya, namanya makhtutot atau tulisan tangan manuskrip ya. Itu sih. Wa nas'alullah khairan dzalika wa barakatuhu. Kami mohon pada Allah Ta'ala kebaikan dari semuanya dan keberkahannya. Wa husna khitamihi, dan kita minta kepada Allah ya agar ya kebaikannya menjadi bagus. Wa nabila min syarri wa fitnati wa su'i awaqibihi, dan kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan dan fitnah dan kejelekan di akhir ya dari umur tersebut. Nah, ini ya orang sekelas Nabi Muhammad masih berlindung kepada Allah agar Allah Ta'ala ya selamatkan daripada syar, daripada fitnah, daripada syar ya yang bisa dilakukan oleh orang ketika masih hidup. Nah, jadi ingat ya, kita hidup pengen sehat, tapi yang namanya sehat hati-hati, orang sehat bisa maksiat. Katakan seorang ulama, kullu maksiatin tansya'u minal afiyah. Semua dosa, semua maksiat timbul dari sehatnya seorang. Nah, kita kan punya sehat kan? Hati-hati ingat, dengan sehat bisa maksiat. Dan dibilang lau maridu fir'aunu manda'a ilahan. Kalau Fir'aun sakit waktu itu nggak mungkin dia ngaku jadi Tuhan. Paham nggak? Nah, jadi ingat, kita ingin nikmat sehat, tapi ingat dengan sehat kita bisa berdosa, bisa maksiat. Nah, makanya jaga kesehatan, jangan sampai kesehatan tersebut kita gunakan untuk maksiat. Karena yang namanya maksiat timbul dari orang sehat. Orang sakit di rumah kan, ya maksiatnya apa kira-kira sih? Letak aja di rumah, ya sakit, udah berarti maksiat. Makanya banyak orang sakit tuh kalau dia ambil maksiat sakit, udah deh lo tobat deh lo, jangan ulangi lagi ini ya. Udah begini, udah kelihatan, udah terima aja, jangan macam-macam lagi deh. Bisa gitu kan? Yeah. Bini malah juga, bang, jangan berhenti bang, masih bang, udah dipikir lagi mati nih bang. Nah, waktu sakit berarti maksiat. Semua penyakitnya sehat, kambuh lagi. Nah, ada yang begitu. Nah, ya, kita minta kepada Allah kesehatan yang diberikan kita gunakan untuk taat saja. Jangan sampai kita gunakan untuk maksiat ya.
Terus Fa'inahu khairu mas'ul wa akram makmul. Karena Allah Ta'ala adalah sebaik-baiknya Tuhan yang kita minta. Kita minta, kita syair meminta, maksudnya diminta. Ya, dan ya Tuhan yang paling mulia untuk kita harapkan. Ya, kita harapkan ya wa nas'alu subhanahu wa namtahilu ilaihi wa namtahilu ilaihi. Kami mohon pada Allah Ta'ala, kami ibtihal pada Allah Ta'ala ayyuhyana maka hayatu khairanana. Allah Ta'ala tetap kehidupan kita semua selama kehidupan baik buat kita. Ya, wa tawaffana maka wafat khalana, dan Allah Ta'ala wafatkan kita selama kematian lebih baik buat kita. Nah, berani kalau begitu? Ya Allah, ya karena ada orang-orang yang takut kena maksiat, dia minta sama Allah matikan. Ya Allah matikan ya Allah, karena zaman udah banyak kemaksiatan, saya takut jatuh kena maksiatan, maka matikan saya ya Allah. Takut, dia dimatikan sama Allah. Minta mati, takut takut kena dosa. Nah, itu berani nggak ngomong gitu? Berani nggak kira-kira? Amin dulu ya. Takut, ya takut sama kemaksiatan, takut. Nah, jadi ya ini termasuk apa ya? Termasuk kalau kita emang orang minta mati nggak boleh, minta mati sekarang jangan. Artinya kalau mohon mati, suatu saat kita bakal mati lain masalah. Seperti ya jalali wa ikram, amin ala Islam. Nah ini kan suatu saat Allah Ta'ala cabut nyawa kita kan? Kita bakal mati kan? Kita minta mati dalam keadaan apa? Sebelum agama Islam. Kemudian ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ini kalau suatu saat Allah Ta'ala cabut nyawa kita minta mati husnul khatimah. Nah ini nggak boleh orang sakit minta mati, nggak boleh. Gerutu berdua sama sakit yang dia rasakan. Kalau bilang mati aja deh, mati aja deh. Tidak tahu mati lebih apa? Lebih repot urusannya. Nggak boleh. Nah, sekarang ada orang sakit parah, benar-benar pada diletak di tempat tidur. Ya, saya tahunan. Nah, tahunan. Nah, keluarganya bukan bosan, ya, kesian disengurusin, ya. Boleh dia mengatakan, ya Allah hidupkan, anggap bapaknya, ya Allah hidupkan bapak saya kalau kehidupan baik buat dia. Ya Allah matikan, ya Allah kalau kematian baik buat dia. Buat kita minta mati maksudnya serahin sama Allah. Ya Allah sembuhkan dia, hidupkan lagi kalau emang kehidupan lebih baik buat dia. Matikan ya Allah kalau kematian lebih baik buat dia. Serahkan sama Allah Ta'ala. Nah ini boleh kalau begini. Ya, bukan berarti minta mati, ya Allah mati, ya Allah mati, bukan. Ya, dia minta Allah Ta'ala punya pilihan terbaik buat dia gitu. Kalau emang kebaikan kehidupan baik buat dia, sembuhkan ya Allah, hidupkan. Kalau seandainya apa tuh, ya kematian lebih baik buat dia, matikan ya Allah. Berarti ada orang, ya anggap lihat anaknya kasihan sakit lama terus ya, sakitnya nggak sembuh, ya ibunya berdoa sama Allah, ya Allah kalau hidupkan dia, kalau kematian kehidupan baik buat dia ya Allah. Tapi kalau dia bakal bagian gini ya Allah, ya dia celah-celah orang lainnya, matikan ya Allah, aku ridha ya Allah. Boleh aja begitu, ya karena kawan serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala aja. Terus kita masih banyak ya? Ada belum? Udah masuk. Hah? Udah masuk. Kita berhenti bangga nih, ya. Panjang juga. Ya. Allahumma la tuqaddimna di adab. Ya Allah jangan persembahkan diri kami untuk mendapat azab ya Allah. Wala tu'akhirna li fitnatin, jangan kau tunda kepada kami untuk kami dapatkan fitnah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khawabah. Kami mohon kepada Kau ya Allah, Kau memberikan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang baik dan kematian yang baik. Jadi khairul haya, kehidupan yang baik dan kematian yang baik. Hidup yang nikmat, hidup dalam keadaan taat, ini kehidupan yang baik. Khairul wabah, kematian yang baik, mati membawa iman, mati husnul khotimah, ini kematian yang baik. Ya. Walau khair wa khair ma baina dzalik, kebaikan antara kehidupan dan kematian. Artinya dari hidup menuju mati isi kebaikan semua. Ya. Wa nabika min syarril haya wa syarril wafah. Kami berlindung kepada Kau ya Allah daripada kejelekan hidup dan kejelekan kematian. Buruknya kehidupan dan buruknya kematian. Nah, karena buruknya kehidupan apa? Hidup tapi maksiat,
hidup tapi nggak mau taat, hidup nggak mau takut kepada Allah, hidupnya agak mau mabukkan, ini kehidupan yang buruk. Ya, wasyarru apa? Matinya nggak mau iman, mati apa? Mati suul khatimah, ini syarru apa? Mati yang buruk. Ya, wasyari ma pada dari keburukan antara kehidupan sampai menjelang kematian. Ya, akhirnya hayatan suada, ya Allah, beri kami kehidupan orang-orang yang bahagia ya Allah. Ya, kita ambil semuanya. Hayata man tuhibbu baqa'ah, kehidupan yang engkau senangi, ya, keberadaan dia di dunia. Jadi ada orang-orang yang ahli taat, ya, setiap hari taat, Allah Ta'ala senang dia di dunia. Karena dengan adanya ada ketaatan, ngajak orang berbuat baik, kemudian makmur masjid, makmur majlis taklim. Nah, ini Allah senang keberadaan di dunia, ya. Kemudian wa tawaffana wa wafatu syuhada. Ya Allah, tolong wafatkan kami ya Allah, ya, seperti wafatnya orang yang mati syahid. Ya, wafat man tuhibbul liqa'ah, kematian yang kau senangi, dia kau berjumpa dengan dia. Nah, jadi kan sini, ya, dalam hadis katakan apa? Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Siapa yang pengen ketemu Allah, Allah pengen ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Siapa yang enggak demen, enggak senang berjumpa sama Allah, Allah enggak mau berjumpa sama dia. Nah, karena siapa yang pengen ketemu Allah? Orang taat, orang ahli takwa, orang taat pengen ketemu sama Allah, dan Allah pengen ketemu dia. Nah, kemudian kita termasuk hamba-hamba yang pengen ketemu sama Allah. Amin. Nah, ya, jadi apa? Ya, nanti janjinya Allah Ta'ala pada ahli jannah adalah bisa Allah Ta'ala temukan kita dengan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Jangan dipikirin. Surga dulu yang ketemu Allah. Maka banyak para aulia, orang soleh bilang apa? Ya Allah, la narudil khur wala busur. Ya Allah, kami nggak pengen bidadari, kami nggak pengen. Wala busur, duduk di surga kami nggak pengen. Yang kami pengen adalah rob asyutur, yang kami pengen adalah angkat hijab dari mata kami sehingga kami bisa melihat wajah kepada Allah. Nah, jadi kita ngeliat Allah Ta'ala, kenapa ada hijab? Dan nanti Allah Ta'ala angkat. Nah, ini yang kita pengen. Kenapa? Nikmat memandang Allah Ta'ala, ya, mengalahkan nikmat yang lain, bidadari kalah. Nah, ya, bidadari semua kalah deh, ya. Kemudian apa tuh? Udah ya, panjang gak? Tanggung ya. Wahdim lana bil husna wal ihsan. Tutup umur kami ya Allah dengan husnul khatimah. Amin. Dengan ihsan, dengan berbuat baik ya Allah. Ya, bilut bin wa'afiyah, dalam kelembutan dan keafiatan, wa ahbabana wa muhibbina. Juga ya Allah, ya, wafatkan orang yang kami cintai ya Allah, dan orang yang mencintai kami ya Allah dengan mati husnul khatimah. Istri kita, anak kita, mertua kita, semuanya, cucu kita mati mereka dalam husnul khatimah ya Allah. Orang yang kami cintai dan orang yang cinta kepada kami. Wa awliyaina fika, dan para wali-wali kami ya Allah, wal muslimin dan orang Islam lain ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya